sekitar 70-an hasil data yang ada ya, 70 bulanan ini kalau dia kontrak yang sistemnya yang 2 tahunan. Biasanya kita bisa kesimpulan bahwa kontrak yang lebih lama ya setia ya, lebih setia ke ininya sendiri dan cenderung bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama. Ini hasil korelasi dari Chun-nya ya. Dan kan distribusikan berdasarkan dari pelayanannya sendiri. Nah, di sini untuk pelayanannya kita ambil pelayanannya sendiri, misalkan kita ambil untuk phone services, multi-line, internet services, online services, online backup, device protection, technical, streaming TV dengan streaming movie. Ini kita sebut sebagai atribut yang ada di Telkom Chun tadi, kita masukkan ke dalam bentuk services. Jadi semua atribut tadi, yang ini kan semua nih, ada di yang 21 tadi itu, termasuk dengan Chun-nya sendiri. Nah, untuk yang phone services, ya ini phone services sampai ke streaming TV, nah itu kita sebut masukkan semuanya itu ke dalam bentuk variabel namanya services atau pelayanan dari Telkom. Karena pelayanannya bisa phone services, multi-line, internet services, dan sebagainya. Itu kita sebut dengan services pelayanan sendiri. Oke, kalau kita lihat dari sini untuk multi-line ternyata untuk yang dia langganan ini sekitar lumayan banyak dia. Yang no ini sedikit. Tadi yang no. Oke, ambil. Ini data-datanya yang dapat ya untuk pelayanan device protection, streaming movie, ada yang no internet yang ini streaming movie-nya, yang device protection-nya ini bisa kita bisa ditampilkan. Nah, kayak ini yang internet service-nya kan ada menggunakan PO, fiber optik, DSL dengan yang no-nya kategorinya. Untuk fiber optik ini sekitar 3.000-an ya pelayanan, 3.000-an pelanggan. Termasuk juga untuk yang internet services-nya antara yang no, yang yes, dengan no phone services. Ini masih banyak yang no-nya ya, sekitar 3.400-an lah. Nah, ini kalau kita analisa pendistribusian data berdasarkan dari pelayanan yang ada di Telkom. Oke, kita cek distribusian data berdasarkan tagihan per bulanannya. Jadi fungsi dari data science kita harus cek dulu data-data semua. Kalau merasa ini sebetulnya 1-2 ya, ini kalau lebih detailnya kita bisa drill down berdasarkan dari per atributnya kita lihat. Untuk kita sajikan ini loh dasar data ini, setelah itu kita bisa melakukan action dari data tersebut. Oke, ini lumayan lama juga. Oke, ini sebaran datanya antara data yang bulanan sama yang total pembayarannya. Ini hasil grafiknya ya, antara data dari scannernya ya, antara data yang bulanan dengan yang perbandingan antara yang totalnya. Yang S dengan Y-nya bulanan dengan yang total ya pola pembayaran. Oke. Nah, di sini kita juga ngecek di sini panjangnya nilai dari ininya ya, customer-nya ya. Antara yang dia melakukan Chun dengan melakukan yang customer yang melakukan Chun take out ya. Nah, kalau melihat rata-rata di sini bahwa pelanggan yang sifatnya 0 yang setia itu 73,5%. Ini dia, sementara yang dia take out dia 26,5%. Ini kalau kita lihat berdasarkan dari yang di China sendiri ya. Oke, kita lihat checking outlier-nya sendiri, periksa Chun dengan tenannya sendiri, ini masih kategori dia ini ya, dia tidak melakukan Chun untuk melakukan antara di tenunnya bulanan dengan yang di Chunnya sendiri.
Itu pun yang dikontrak. Kita lihat aman, seniority yang tadi, kita cek and recheck. Ini bulanannya. Oke, ini kalau cun berdasarkan dari total, kita juga cek total pembayarannya sendiri. Nah, ini sendiri. Oke, ini setelah kita melakukan cek and recheck lagi ya untuk data di EDAS-nya sendiri. Nah, di sini kita coba melakukan prediction, melakukan prediksi. Setelah kita clearkan datanya, terus kita melakukan prediksi dari data yang ada. Oke, di prediksinya sendiri, algoritma yang kita pakai itu kita menggunakan logistik regression, random forest, SVM, ada BOS, XBOS dengan decision tree. Kita mau lihat dari beberapa algoritma ini, kita compare mana sih yang paling bagus gitu nilai keakuratan datanya dari data yang case yang kita ambil ya, yaitu data Telkom Jun yang tadi dataset yang ada kita checking datanya. Oke, kalau kita menggunakan di logistik registration, tadi kan merupakan dummy datanya ya yang tadi yang kita ambil. Kita lihat di sini. Oke, kita juga menggunakan minimum scalar dari yang atribut Jun-nya. Kita jalankan, kita butuh data X-test dengan tesnya sendiri ya. Kita import data trainingnya. Kita model, kita ambil fitur dia ya. Nah, di sini apa namanya? Kita lihat hasil model metriknya. Ada sih metriknya di sini sebesar 80% untuk yang logistik registration. Jadi setelah data kita olah, kita testing. Kita tes gitu. Tes untuk data tesnya sebesar 0,3%. Jadi data yang kita ambil tadi, yang data cun tadi, kita ambil 3%-nya untuk melakukan testing. Jadi 0,3% untuk kita ambil testing, selebihnya data yang training, data yang realnya ya. Kita coba testing data yang sebanyak 0,3%. Ada namanya kita kasih ini ya X-train dengan X-test. Jadi intinya sih gini, data yang kita sudah rapikan, kita melakukan evaluasi data analitiknya tadi menggunakan pre-processing tadi, salah satu pre-processing, data tersebut kan udah valid nih, tapi kan kita nggak selamanya langsung kita anggap oke. Kita perlu buat modeling. Untuk membuat model kita harus testing itu datanya. Nah, dalam hal ini misalkan kita kasih testing besar 0,3%, 3%, 0,3 bisa 0,5 terserah kalian. Nah, kita misalkan di sini menggunakan 0,3 untuk data testingnya. Presentasi untuk melakukan testing itu datanya. Nah, kita coba testing menggunakan algoritma logistik regression. Ternyata dia didapat sebesar 80%. Hasil data tes antara data testing dengan data trainingnya sendiri diprediksi yaitu 80% untuk linear regression dari data Telkom tadi. Oke, kita lihat sebaran datanya dia seperti ini. Nah, ini sebaran data calculnya. Oke, begitupun untuk kita mau lihat yang OX-nya sendiri. Nah, ini kalau kita analisa, hasil dari analisa kita bahwa beberapa variabel memiliki hubungan negatif dengan variabel Jun, sementara yang lainnya masih memiliki hubungan yang positif. Oke, jadi nah kalau kita tes lagi menggunakan algoritma random forest, kita sini sebetulnya hanya ngambil ini aja kok, ngambil library yang ada di Skylearn. Library Skylearn kita impor untuk yang algoritma random forest. Kalau tadi kan algoritma yang linear regression. Ini kan algoritma linear regression. Kita ambil logistik regression tadi sebesar 0,8 ya, 80% ya. Ini 80%. Kalau untuk random forest kita jalankan dulu. Nah, sama data yang sama dia akan mengambil ya.
Nah, misalnya ini testingnya 0,3, 0,2. Jadi algoritma di ini sendiri banyak kok, di apa namanya, di machine learning itu banyak banget. Tergantung kita mau ininya ya, mau ngambil case-nya. Masing-masing algoritma itu nanti tergantung dari tipe yang kita mau ngambil, kita mau olah ya. Oke, ini kita lihat modelnya untuk berdasarkan fitur yang ada. Oh, di sini kita lihat untuk yang kontrak dia per bulan ini jauh lebih besar ya, sekitar 0,008%, 0,8%. Untuk yang tenants-nya sendiri, berarti di lama berlangganannya sendiri itu sekitar ya mungkin 0,007 kali di sini. Masih lebih tinggi yang dia per bulan. Oke. Ini didapat dia sebesar 75% bobotnya ya. Presentasinya diprediksi untuk menggunakan random forest itu 70%. Jadi masih besar linear regression ya. Tadi 80%. Oke, kalau kita lihat yang di SPM support vector machine. Oke, dengan data 0,2 ya. Nah, kita lihat di sini otomatis kita butuh nama, kita import data SPC-nya, library yang ada kita ambil. Oke, sebentar lumayan loadingnya. Oke, sambil nunggu terkait dengan tugas buat nanti sore nih. Kembali nunggu ya, prosesnya lumayan masalahnya. Gimana pihak admin? Apakah dari saya atau dari admin sendiri sudah nyiapkan supaya teman-teman nih lebih mantap lagi gitu. Halo, Atlas Fizi masih menyimak? Iya Pak, masih Pak. Oke, untuk tugasnya sendiri teman-teman nih nanti ya jam 5 sore ya dikumpulkan ya. Dari pihak admin atau dari saya nih yang nyiapkan? Yang memberikan. Nanti untuk foldernya saya yang menyediakan Pak. Oke, jadi dari folder admin ya, dari pihak materi berarti saya ya Iya, tugasnya. betul. Oke. Ini batasnya pengumpulan tugasnya sampai jam 6 atau jam 5 Pak? Gimana nih dari pihak peserta gimana nih kawan-kawan? Jam 5 atau jam 6? Jam 6 saja deh Pak, kalau boleh. Oke, jam 6. Oke. Ya, kita tugasnya ini aja refreshing dulu aja ya. Untuk tugas refreshing, untuk datanya nanti kayak saya sounding, akan saya taruh di Google Drive ya, yang ada di yang admin nyiapkan. Nanti kawan-kawan peserta melakukan penarikan data di masing-masing Google Drive ya, atau mungkin menarikan datanya langsung ke Google Drive masing-masing lah. Nanti dikumpulkan dalam bentuk IVN-nya aja, source code-nya aja. Dalam bentuk source code-nya ya Pak ya? Ya. Oke, baik Pak. Kita hanya sebatas untuk
ngolah data aja untuk yang pre-processing aja untuk tugas yang nanti sore. Belum masuk ke aplikasinya. Nah, paralel di besoknya ya. Besok masih ada kan ya? Masih Pak, besok masih ada. Oke, besok masih ada. Harapan saya kawan-kawan ini sudah nyiapin suatu case, studi kasus. Kasusnya gimana? Mau saya ini atau free, bebas. Sehingga ibaratnya untuk lebih matang lagi gitu ya, untuk melakukan persiapan lewat sejauh mana sih nangkap dari materi yang ada. Berarti kalau yang nanti case-nya untuk yang besok itu udah komplit semua. Ibaratnya kita kalian ngambil satu kasus, nanti kita discuss minggu besoknya. Jadi kasusnya sendiri dari data yang model hingga nyampe ke dari data yang awal sampai nanti dibuatin ke processing sampai masuk ke dalam bentuk modeling. Modelingnya boleh 1, boleh 2 model yang ada. Ibaratnya sudah bikin studi kasus lah di di hari besoknya.